Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami akan menjelaskan hasil kerja dari kelompok kami, yaitu membuat makalah interfacing. Makalah interfacing ini dibuat untuk memenuhi UTS mata kuliah interfacing dengan dosen pengampu Bapak Atmoko. Masing-masing anggota dari kelompok kami, yang pertama ada saya sendiri, Dea Indri Kusuma dengan G21190056. Kemudian ada Triin Anjarwati dengan NIM G21190062. Kemudian ada Yohana Indahsari dengan NIM G21190003. Kemudian ada Uli Zatunur dengan NIM G21190077. Yang terakhir ada Arifatul Imkanah dengan NIM G21190093. Bagian pertama yakni pendahuluan terdapat latar belakang, rumusan masalah, dan juga tujuan penulisan. Latar belakang pembuatan makalah ini adalah komputer saat ini telah menjadi alat bantu utama bagi manusia dan digunakan bukan hanya untuk menyelesaikan permasalahan di tempat kerja, membuat program atau main game, tetapi dapat digunakan untuk mengolah alat melalui berbagai port yang tersedia dan dikenal dengan istilah interfacing komputer. Untuk selanjutnya yakni bagian rumusan masalah, tujuan penulisan, dan juga dua bahasan bagian pengertian interfacing akan dijelaskan oleh Mbak Arikatul Intikani. Silahkan Mbak. Selanjutnya ada rumusan masalah. 1. Apa pengertian dari interface? Yang kedua, apa saja contoh interface? Yang ketiga, apa saja penerapan dari contoh interface? Yang C, ada tujuan penulisan. 1. Untuk mengetahui pengertian interface. Yang kedua, untuk mengetahui apa saja contoh dari interface. Yang ketiga, untuk mengetahui apa saja penerapan dari contoh interface. Selanjutnya, bab 2 pembahasan, yaitu pengertian interface. Pengertian interface antarmuka, interfacing atau antarmuka bukanlah disiplin ilmu yang berdiri sendiri, tetapi berkaitan erat dengan disiplin ilmu komputer lainnya. Interfacing adalah bagian dari disiplin ilmu komputer yang mempelajari teknik-teknik menghubungkan komputer dengan teknologi dan peralatan elektronika lainnya. Disiplin ilmu komputer ini adalah elektronika, analog dan digital, mikroprosesor, organisasi, dan arsitektur komputer, komunikasi data, serta pendukung bahasa pemrograman yang berbasis teks seperti bahasa rakitan atau assembly, C, Pascal, maupun berbasis grafis seperti Visual Basic, Visual C, Delphi, dan juga berbasis web seperti Java. Untuk selanjutnya, yakni bagian contoh-contoh interfacing akan dijelaskan oleh Triin Anjarwati. Silahkan Mbak. Baik, di bagian B ada contoh-contoh interfacing. Yang pertama, command line interface. Command line interface memakai sistem teks terminal untuk perintah dari pengguna. Yang kedua, ada graphical user interface. Interface ini lebih sederhana dibandingkan dengan command line interface dengan menggunakan gambar sebagai petunjuk. Yang ketiga, ada interface tulisan. Seperti namanya, interface ini menggunakan perintah berupa tulisan. Yang keempat, ada bentuk pemilihan menu. Ini adalah contoh interface yang mudah ditemukan. Biasanya pengguna bisa memilih menu yang dikehendaki untuk menjalankan proses. Yang kelima, ada tempat interaksi langsung. Contoh dari interface lainnya adalah interaksi langsung atau real time. Yang keenam, ada perintah suara. Perintah suara menjadi interface yang paling terkenal dan juga sederhana. Yang ketujuh, ada pengisian form. Contoh dari interface selanjutnya adalah pengisian form atau formulir seperti formulir dalam blog atau website.
Yang kedelapan, speech recognition. Hampir mirip dengan perintah suara, namun dalam interface, speech recognition ini lebih kepada mengkonversi suara menjadi tulisan. Yang kesembilan, ada Tangible UI. Interface yang satu ini memakai piranti serta protokol yang bisa dikatakan lebih rumit. Yang ke-10 ada computer vision. Computer vision umumnya dipakai pada bentuk interface robot. Yang ke-11 ada speech synthesis. Interface ini adalah gelombang suara dari alat seperti alat musik. Untuk bagian selanjutnya, yakni penerapan contoh interface dalam kehidupan sehari-hari, akan dijelaskan oleh Mbak Uli Zahdiatun Nur. Silahkan, Mbak. Penerapan contoh interface dalam kehidupan sehari-hari. 1. Mouse. Mouse yang dimaksud bukanlah tikus, melainkan mouse pada perangkat komputer yang sering digunakan untuk menggerakkan kursor. Kedua, voice-based search interface. Di masing-masing perangkat elektronik, mayoritas pasti memiliki Google Assistant seperti Siri, Cortana, atau Google Voice Search yang dapat dengan mudah memberikan hasil apa yang kalian mau di search engine berdasarkan suara. 3. Click wheel pada iPod. Beberapa dekade setelah lahirnya rotary dial, Steve Jobs mengumumkan kedatangan jenis dial lain yang akan mengubah pangsa seluruh pasar. iPod tidak hanya menampung ribuan lagu di device-nya, namun juga memberi cara baru bagi penggunanya untuk berinteraksi dengan perangkat tersebut. 4. ATM. Interface pada mesin ATM memudahkan penggunanya dalam hal menarik serta menyetor uang tunai mereka. User hanya perlu memasukkan kartu ATM, memasukkan PIN-nya, dan nantinya akan muncul yang opsinya yang bisa usernya pilih sesuka hati. 5. Electronic Tolling Collection atau ETOL. Pemilik kendaraan bermotor pasti sudah sangat akrab dengan benda yang satu ini. Electronic Tolling Collection atau lebih dikenal dengan ETOL merupakan desain user interface yang memudahkan kendaraan untuk memasuki gerbang tol dengan cepat dan efisien. 6. Navigation Satellite dan GPS. Tidak ada peta yang sempurna, tapi peta yang kita gunakan hari ini sudah hampir menggambarkan keadaan bumi yang sesungguhnya. Device GPS biasanya dipasang di dashboard mobil atau di smartphone. 7. Gesture recognition. Saat ini, penggunaan gesture recognition atau interaksi manusia dengan komputer berbasis gerakan yang paling luas dan dikenal adalah dalam bermain game atau virtual reality. Tetapi tidak hanya itu saja, gesture recognition kemungkinan akan diaplikasikan pada OS PC maupun laptop di masa depan. 8. Virtual reality atau VR. Virtual reality adalah sebuah teknologi yang membuat pengguna atau user dapat berinteraksi dengan lingkungan yang ada dalam dunia maya yang disimulasikan oleh komputer, sehingga pengguna merasa berada di dalam lingkungan tersebut. Untuk bab 3 tutup bagian kesimpulan akan dijelaskan oleh Mbak Yuwana Indasari. Silakan Mbak dijelaskan. Kesimpulan. Interfacing antarmuka bukanlah disiplin ilmu yang berdiri sendiri, tetapi berkaitan dengan erat dengan disiplin ilmu komputer lainnya. Interfacing adalah bagian dari disiplin ilmu komputer yang mempelajari teknik-teknik menghubungkan komputer dengan teknologi dan peralatan elektronika lainnya.
CLI atau Command Line Interface ini merupakan antarmuka yang sangat banyak dipakai pada alat digital dan biasanya memakai kode yang berbeda antara yang satu dengan yang lainnya. Virtual reality adalah sebuah teknologi yang membuat pengguna atau user dapat berinteraksi dengan lingkungan yang ada di dalam dunia maya yang disimulasikan oleh komputer, sehingga pengguna merasa berada di dalam lingkungan tersebut. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.